Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik pemirsa, para pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali kita ke pelajaran Nahwu dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Setelah kita belajar tentang mubtada, khobar, kita tahu mubtada itu marfu, khobar itu marfu. Nah, sekarang ada yang merubah hukum mubtada khobar. Yang tadinya mubtada marfu, khobar marfu. Nah, kalau dimasuki kana wa akhwatuha, maka jadilah khobar, mubtada itu berubah jadi namanya isim kana. Khobar tetap khobar, tapi dia menjadi mansub. Nah, makanya kana wa akhwatuha dinamakan af'alu an-nawasikh. Af'alu an-nawasikh. Nah, apa arti nawasikh? Jamak dari nasikh. Apa arti nasikh? Yang menasahkan. Nah, pernah dengar nasakh dalam ilmu tafsir? Ada istilah ayat ini dinasakh sama ayat ini. Dinasakh artinya dihapuskan. yakni menghapus, merubah hukum. Jadi kana wa akhwatuha disebut juga dengan af'alun nawasi, fi'il yang menasakh. Menasakh apa? Menasakh hukum mubtada dan khobar. Merubah hukum mubtada khobar. Nah, contoh. Contoh mubtada khobar umpamanya at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Murid itu rajin. Nah, kita masukkan kana. Apa arti kana? Kana menunjukkan telah lalu. Nah, kalau masuk kana at-talibu mujtahid berarti ini namanya murid itu dulu. Nah, jadi kana ini menunjukkan masa lampau. Dulu murid itu rajin. Sekarang agak malas-malas. Nah, jadi kana at-talibu berubahlah mujtahidun menjadi mujtahidan. Nah, ini yang tadinya mubtada berubah namanya isim kana. Isim yang ini, isim si kana. Mujtahidan ini namanya khobar kana. Nah, dia yang menguasai sekarang. Ini isim dia, ini khobar dia. Nah, kana. Nah, selain kana ada juga kana wa akhwatu. Apa arti kana wa akhwatu? Kana dan kawan-kawannya, saudari-saudarinya. Kenapa akhwat bukan ikhwan? Nah, karena kana ini dihitung sebagai muannas. Nah, dan huruf juga semuanya muannas. Huruf semuanya muannas, dan kana di sini juga sebagai muannas. Kana dan saudari-saudari. Siapa saudari-saudarinya? Saudari-saudarinya itu ada soro, ada laisa. Nah, kita tulis berurutan dari atas ya. Kita hapus dulu ini. Pertama kana. Nah, kawannya itu soro. Kalau kana tadi artinya masa lampau. Nah, dulu atau tadi, pokoknya yang telah berlalu. Telah berlalu. Soro artinya menjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Umpamanya. Apa? Soro. Nasi apa? Ar-ruzzu bubur. Tharidan. Nasi sudah berubah jadi bubur. Nah, ini soro menjadi. Ada juga laisa. Apa arti laisa? Bukan. Nah, ini artinya bukan.
Contohnya, umpamanya bukan Muhammadun talibun umpamanya. Masuk laisa Muhammadun taliban. Muhammad bukan Taliban. Santri, murid. Kemudian contoh yang lain asbaha. Bukan contoh yang lain maksudnya. Saudara kana yang lain asbaha. Apa arti asbaha? Asbaha di pagi hari, dari kata sobah. Sobah di pagi hari. Maksudnya di pagi hari apa? Ya, kita buat contohnya. Umpamanya asbaha al-muwazzafu, seperti muwazzaf, pekerja, karyawan. Nasyiton, di pagi hari pekerja itu rajin, semangat. Jadi ini di pagi hari. Dan asbaha ini terkadang juga diartikan soro. Terkadang juga dia berarti soro. Sering juga dipakai asbaha ini bermakna soro. Ya seperti asbahar ruzu tharidan. Nasi menjadi bubur umpamanya. Asbahtu mutahayyiran, aku menjadi bingung umpamanya. Jadi asbah ini sering juga dipakai bermakna soro. Nah, apalagi selain soro dan laisa, semua masa itu saudara kana. Apalagi duha, adha. Adha di waktu duha. Zolla. Zolla siang. Amsa. Amsa dari kata masa, sore. Bata. Apa bata? Malam. Bermalam maksudnya. Jadi bata ini bermalam, menginap. Contoh dari adha umpamanya adhal amilu, di waktu duha. Adhal amilu, apa ini, mujtahidan, rajin, sama kayak nasiton. Kalau zolla, zolla contohnya zolla apa ya? Zollal ustadu, apa namanya? Zollal ustadu mut'aban. Seperti mut'ab, lelah. Siang hari lelah. Amsa al-tiflu, di sore hari anak tersebut la'iban umpamanya, bermain. Contoh bata Muhammadun, malam hari Muhammad, bata Muhammadun qiyamul lail. Bata Muhammadun musallian. Bisa kita pakai isim semuanya, musallian. Musallian. Muhammad di malam hari dia sholat qiyamul lail. Nah, sebenarnya bisa juga kita pakai jumlah fi'liyah. Seperti ini, bata Muhammadun yusolli fi al-baiti umpamanya. Bisa. Cuman kalau sudah berubah tentunya berjumlah fi'liyah, tidak kelihatan lagi perubahan ini dia.
Nah, jadi untuk misal contoh yang simpel, yang mudah dipahami, tentunya kita buat contoh mubtada khobar yang biasa, 2 kata. Nah, jadi ini dia contoh kana wa akhwatuha. Jadi inti daripada kana wa akhwatuha, dia merubah fungsi atau tugas mubtada khobar. Yang tadinya mubtada itu marfu, khobar juga marfu. Kalau dimasuki kana dan kawan-kawannya ini semua, kana, sara, laisa, asbaha, adha, zalla, amsa, bata. Nah, satu lagi di kitab kita ya, mazala. Apa itu mazala? Masih. Masih. Mazala. Mazalal mataru ghaziran. Contohnya, hujan masih lebat. Nah, jadi ini semua adalah kana dan saudara-saudaranya atau saudari-saudaranya. Nah, ini fungsinya merubah fungsi khobar jadi mansub dan mubtada namanya menjadi isim. Ini isim mazala. Nah, ini isim laisa, khobar laisa. Isim asbaha, khobar asbaha. Isim adha, khobar adha. Isim zolla, khobar zolla. Isim amsa, khobar amsa. Isim bata, khobar bata. Isim mazala, khobar mazala. Nah, itulah kira-kira pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.